Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geovulkan. Bagi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin tentang tektonisme. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai vulkanisme. Jadi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Langsung saja. Nah, jadi vulkanisme itu nanti bisa diartikan sebagai suatu gejala atau akibat adanya aktivitas magma di dalam litosfer. Jadi hingga keluar ke permukaan bumi. Ini adalah vulkanisme. Kemudian, jadi magma itu nanti terjadi akibat adanya tekanan di dalam bumi. Ya, jadi magma itu nanti terjadi akibat adanya tekanan di dalam bumi yang amat besar. Jadi walaupun suhunya cukup tinggi, jadi yang di dalam perut bumi di intinya itu nanti itu batuannya bersifat tetap padat seperti itu. Jadi batuan yang berada di perut bumi nanti karena mendapat tekanan yang tinggi nanti batuannya tetap padat seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat gerakan magma ya. Jadi gerakan magma itu nanti ada dua ya. Yang pertama berkaitan dengan intrusi magma, kemudian yang kedua itu nanti berkaitan dengan yang ekstrusi magma. Jadi ada intrusi, ada ekstrusi. Nah, kita bahas dulu ke bagian yang intrusi magma. Nah, jadi intrusi magma itu merupakan proses penerobosan magma melalui retakan. Itu namanya intrusi ya. Bisa retakan, bisa juga celah. Nah, jadi pada lapisan pembentuk litosfer. Jadi dia nanti belum sampai ke permukaan bumi ya. Jadi intrusi itu nanti dia posisinya nanti belum sampai ke permukaan bumi. Jadi yang namanya intrusi, saya ulangi lagi bahwasanya proses penerobosan magma melalui retakan dan celah ya. Jadi pada lapisan batuan pembentuk litosfer itu nanti dia posisinya belum sampai ke permukaan bumi. Kemudian di intrusi magma ini ya, jadi itu nanti akan menghasilkan berbagai macam-macam bentuk. Nah, bentuknya seperti apa? Nah, jadi yang pertama di sini ada yang namanya nomor satu ini ya. Ini namanya adalah batolit. Nah, jadi batolit itu seperti apa? Jadi batolit itu nanti adalah batuan beku yang terbentuk di dalam dapur magma. Jadi batuan beku itu nanti dia terbentuk di dalam perut bumi itu ya, dapur magma. Nah, jadi ini diakibatkan karena penurunan suhu yang sangat lambat. Kok bisa lambat? Ya, karena dia di sini masih terpengaruh oleh panas yang berada di dalam perut bumi ini, seperti itu. Atau istilah gampangnya itu dapur magma yang membeku, itu namanya adalah batolit. Kemudian yang kedua, nah ini yang kedua. Yang kedua itu namanya adalah lakolit. Nah, jadi lakolit itu magma yang menyusup di antara lapisan batuan. Nah, jadi magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya, itu nanti akan terangkat. Jadi seperti lensa cembung ya. Jadi seperti lensa cembung. Tetapi permukaan bagian atasnya nanti dia tetap datar. Itu adalah lakolit. Kemudian yang ketiga ada yang namanya nih ya, ada yang namanya sil. Sil itu nanti juga bisa disebut sebagai keping intrusi. Nah, jadi sil atau keping intrusi ini nanti berupa sisipan magma. Jadi nanti adalah sisipan magma yang membentuk di antara dua lapisan litosfer. Itu nanti dia sifatnya biasanya tipis, kemudian melebar, kemudian ada lagi sejajar. Nah, jadi nanti dia sejajar dengan lapisan bidang perlapisannya. Itu adalah sil atau keping intrusi. Kemudian yang keempat, nah di sini yang keempat sampingnya ini ya. Di sini adalah diatrema ya. Diatrema. Jadi diatrema itu adalah batuan yang mengisi pipa letusan ya. Jadi batuan yang mengisi pipa letusan itu nanti bentuknya silinder. Biasanya kalau pipanya bulat ya nanti silinder ya.
Nah, jadi nanti mulai dari dapur magma sampai ke permukaan itu nanti disebut diatrema itu ya. Kemudian ada lagi yang nomor 5 ya. Jadi nomor 5 itu namanya adalah intrusi koro. Nah, nomor 5 ini ya. Nomor 5 adalah intrusi koro. Nah, jadi intrusi koro itu nanti nama lainnya dike atau dike tulisannya ya. Jadi intrusi koro itu nanti disebut juga dike, tulisannya seperti itu, dike ya. Jadi intrusi koro ini adalah batuan dari hasil intrusi magma juga ya. Jadi dia nanti memotong lapisan-lapisan. Jadi dia nanti memotong lapisan-lapisan litosfer dengan bentuk pipih atau lempeng. Itu adalah intrusi koro atau dik. Kemudian ada yang namanya apolisa. Ini ya, atasnya intrusi koro tadi nomor 6, ini adalah apolisa. Ya, jadi apolisa itu semacam cabang dari intrusi ya. Jadi cabang dari intrusi ini. Jadi cabangnya intrusi gang itu nanti yang bercabang banyak kayak gini nih ya. Ini cabang-cabang itu adalah apolisa. Kemudian nomor 7 nih, ini adalah pipa kawah. Kemudian nomor 8 ini adalah kawah utamanya ya. Jadi gambar ini adalah kawah utamanya. Kemudian nomor 9 itu namanya adalah gunung api kerucut. Nah, nomor 9 mana? Nih ya. Jadi ini adalah kerucut gunung api parasitnya ya. Kemudian nomor 10 yang terakhir itu adalah kawah bagian sampingnya. Nah, jadi itu adalah macam-macam bentuk ketika terjadi intrusi magma seperti ini. Ini ada 10. Nanti kalau teman-teman bisa menemukan yang lebih banyak dari ini juga lebih bagus. Jadi digunakan untuk referensi juga bisa seperti itu. Selanjutnya ya, jadi ini kita bahas mengenai ekstrusi magma. Nah, jadi ekstrusi magma itu apa? Jadi namanya ekstrusi ya. Ekstrusi itu adalah proses keluarnya magma. Jadi proses keluarnya magma dari gunung ini ya ke permukaan bumi itu namanya adalah ekstrusi magma. Nah, erupsi magma itu nanti tidak hanya terjadi biasanya di darat ya, jadi juga bisa terjadi di dalam laut seperti itu ya. Jadi karena apa? Karena gunung itu nggak cuma di darat, tapi juga di laut juga ada. Kemudian ekstrusi identik itu nanti ekstrusi identik ya. Jadi ekstrusi itu nanti identik dengan erupsi. Yang namanya etrusi itu nanti dia identik dengan erupsi atau letusan gunung api. Nah, jadi di sini letusan gunung api itu nanti bisa dibedakan menjadi dua. Ya. Jadi ada yang erupsinya efusif, ya. Kemudian ada juga nanti yang letusannya eksplosif. Ada dua. Ada efusif, ada eksplosif. Nah, kita bahas dulu yang efusif. Jadi letusan efusif itu nanti erupsinya dia berupa lelehan lava ya. Jadi lelehan, jadi lava nanti keluar meleleh gitu ya, nggak meledak seperti gunung-gunung yang dari desa. Biasanya ini Hawaii ya, tipe Hawaiian efusif itu nanti leleh. Jadi lelehnya itu nanti dia melalui retakan atau rekahannya ya, atau bisa juga nanti lewat lubang kawahnya. Itu adalah letusan yang sifatnya efusif. Kemudian yang kedua ada yang erupsinya itu bersifat eksplosif. Nah, kalau eksplosif itu nanti dia erupsinya berupa ledakan. Ya, jadi ledakan kemudian ditandai dengan mengeluarkan material-material. Itu nanti materialnya biasanya padat. Contohnya adalah piroklastik. Jadi piroklastik itu adalah bahan-bahan padatnya. Itu nanti bisa berupa bom, batu besar itu ya, kemudian bisa lapili, bisa kerikil, juga bisa debu vulkanik ya. Itu nanti biasanya dibarengi dengan keluarnya gas dan fluida. Itu adalah erupsi yang eksplosif, ledakan. Kemudian berdasarkan erupsinya
itu nanti dibedakan menjadi dua ya. Jadi nanti ada yang erupsinya sentral dan ada yang erupsinya linear. Nah, kita bahas erupsi yang linear dulu ya. Jadi erupsi linear itu nanti gerakan magma itu nanti menuju permukaan bumi, yakni melalui celah-celah atau retakan. Itu adalah yang linear. Kemudian ada juga yang erupsinya sentral. Nah, kalau sentral itu nanti lava itu nanti keluar melalui terusan kepundannya itu ya. Jadi erupsi sentral itu nanti juga dibagi lagi menjadi 3 macam ya. Yang pertama adalah erupsi yang semata-mata efusif, kemudian eksplosif, dan ada yang campuran. Yang pertama kita bahas mengenai erupsi yang semata-mata efusif. Itu nanti sebagian besar hasilnya berupa lava, itu kalau yang semata-mata efusif. Tapi kalau yang eksplosif itu nanti dia hasilnya berupa embrio, ada berapi embrionya itu. Kemudian ada juga yang campuran. Kalau campuran itu nanti menghasilkan biasanya gunung berapi strato atau gunung berapi yang berlapis, itu seperti itu. Kemudian kita bahas ini mengenai material hasil aktivitas vulkanik. Kalau kita berbicara mengenai material, otomatis ini adalah bahan yang dihasilkan atau yang dikeluarkan pada saat proses vulkanisme, seperti itu. Nah, jadi material yang dikeluarkan saat gunung api meletus itu nanti macam-macam bentuknya ya. Jadi bermacam-macam. Ada yang berupa padat, kemudian ada yang cair, dan ada juga yang gas. Oke. Jadi jenis material yang dikeluarkan itu nanti ada padat, ada cair, ada gas. Oke, yang pertama kita bahas mengenai material dari hasil aktivitas vulkanisme yang padat atau disebut juga efflata itu ya. Yang pertama namanya adalah bom. Bom itu apa? Bom itu adalah batu besar ya. Jadi batu besar yang dikeluarkan gunung berapi pada saat erupsi itu namanya adalah bom. Nah, ini biasanya digunakan untuk patung ya. Kalau kerajinan pahat itu nanti patung, jadi batu itu bom. Kemudian ada juga yang namanya terak. Nah, jadi terak itu adalah batu-batu yang tidak beraturan ya. Itu nanti biasanya dia ukurannya otomatis lebih kecil dari yang namanya bom tadi. Kalau bom tadi batunya gede-gede seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya lapili ya. Jadi lapili itu nanti dia berupa kerikil tuh ya. Ada yang namanya lapili ya, berupa kerikil. Kemudian ada juga nanti yang namanya pasir ya. Kemudian debu. Kemudian ada juga batu apung tuh. Nah, jadi menurut asalnya material padat itu nanti bisa dibedakan menjadi dua lagi nih ya. Atau menurut asalnya efflata tadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah efflata halogen ya. Jadi efflata halogen itu nanti berasal dari batu-batu yang berada di sekitar kawah ya, yang terlempar ketika terjadi letusan. Itu namanya adalah efflata halogen. Kemudian yang kedua namanya adalah efflata autogen ya, atau disebut juga sebagai pyroklastik tuh ya. Yaitu dia berasal dari magma itu sendiri ya. Jadi autogen itu berasal dari magma itu sendiri, sedangkan yang halogen itu nanti berasal dari batu-batu di sekitar kawah yang terlempar ketika terjadi letusan. Seperti itu ya. Itu yang padat. Kemudian kita bahas mengenai materi yang dikeluarkan yang bersifat cair ya. Jadi yang pertama itu otomatis ada yang namanya lava. Pasti sudah tahu teman-teman kalau namanya lava ya. Lava itu magma yang meleleh di luar ya. Kemudian biasanya meleleh melalui lereng gunung api, itu lava. Kemudian ada juga yang namanya lahar panas. Nah, jadi lahar panas itu campuran antara magma sama air ya. Jadi nanti bisa gabung jadi satu berbentuk seperti lumpur panas yang mengalir, itu namanya adalah lahar
panas. Kemudian yang ketiga ada yang namanya lahar dingin. Nah, ini biasanya kasus-kasus lahar dingin itu banjir lahar dingin. Ini biasanya yang menghancurkan jembatan, memutuskan akses ya. Jadi ini terbentuk dari eflata porus atau bahan padat di puncak gunung ya. Kemudian menjadi lumpur ketika terjadi hujan lebat. Nah, ini bahaya banget ini ya. Ini biasanya memporak-porandakan rumah-rumah warga yang berada di daerah sekitar aliran sungai itu ya. Tuh, biasanya ini kalau kasus seperti ini banyak di daerah Jawa Tengah, khususnya di sekitar Gunung Merapi ya. Jadi itu pasti banyak ini banyak dari lahar dingin yang menghantam jembatan ya, kemudian akses, kemudian rumah-rumah yang berada di sekitarnya itu. Kemudian yang ketiga ada yang namanya materi atau material gas. Ini biasanya disebut sebagai ekshalasi ya, ekshalasi atau material gas. Nah, material gas atau ekshalasi itu nanti terdiri atas yang pertama solvatar. Nah, solvatar, dari namanya sudah kelihatan solvatar, sulfat. Itu biasanya berbentuk gas belerang. Ini namanya adalah solvatar ya. Kemudian ada yang namanya fumarol ya. Fumarol. Nah, kalau fumarol itu nanti berbentuk uap air ya, uap air itu fumarol. Kemudian ada lagi yang namanya mofate. Nah, itu nanti berbentuk gas asam arang. Nah, ini gas ini berbahaya ini ya. Jadi sifatnya dia bersifat beracun ya, mengandung racun. Ini adalah mofate itu. Oke, baik. Nah, itu adalah materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi semoga itu nanti bisa menjadi referensi buat teman-teman belajar di rumah ya, karena sekarang lagi musim pandemi, di rumah saja belajarnya, tetap semangat, jaga kesehatannya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe juga. Itu yang bisa saya sampaikan. Tunggu materi selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.